alhamdulillah, insyaallah sampai hari ini, detik ini jumlah calon, sehingga alhamdulillah berarti sudah masuk ke sapi ketiga insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan para kurban tersebut diberikan kelapangan rezeki, keberkahan, dan diterima segala niatan baiknya, yaitu khususnya niat untuk berkorban pada kesempatan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita yang memilikinya insyaallah pada kesempatan malam hari ini sudah berada di hadapan kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mukaddimah, Masya Allah saya idem, Masya Allah, dengan Ustaz Agung. Waktu kita sangat singkat, jadi syukur sholawat sudah, Masya Allah, sudah cukup kita lantunkan dengan Ustaz Agung tadi. Berikutnya saya mohon maaf, ada beberapa hari ini saya rada serak gitu ya, habis konvoy. Suaranya habis konvoy, bukan konvoy Persib tuh ya Pak, aman insyaallah ya, bukan konvoy Persib. Yang kedua, khutbah Jumat kapan ya Saudaragung ya, gitu saya kelupaan, ujuk-ujuk menerima jadwal yang lain, jadi aduh rasa kumaha gitu ya. Jadi dengan serak-serak ini pun saya tetap paksain datang. Isi wah dikasih jadwal teh nanti balik wae Saudaragung begitu ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua khilaf yang sudah saya lakukan. Kemudian berikutnya adalah hari yang sangat berbahagia, hari yang istimewa. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tanggal 15 bulan Dzulqa'dah. Berarti tinggal setengah jalan lagi kita sudah masuk bulan haji. Ya, masuk bulan haji. Ada yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Harapannya adalah keagungan bulan Ramadan yang sudah lalu, yang sudah kita selesai kira-kira 1,5 bulan kemarin, itu masih kita jaga, masih kita rawat, bahkan semakin membesar, semakin tumbuh memasuki bulan hari raya yang kedua. Hebatnya lagi orang Sunda itu mengatakan bulan haji, lebaran haji ini dengan Lebaran, Raya Gung, Idul Kurban, Raya Gung. Ini jalan komplek nih. Di sana jalan apa namanya? Jalan raya. Ini Masjid Jami ini. Kalau di kaum itu masih apa? Masjid Raya, Masjid Agung. Jadi dua nama besar disandingkan kepada Idul Kurban. Raya Gung, udah Raya Agung. Kenapa sehebat itu? Karena beberapa ibadah itu ada di bulan Ramadan, ada juga di bulan Idul Adha, ada di Idul Fitri, ada juga di bulan di hari raya Kurban. Tetapi ada ibadah yang hanya khusus di hari raya Idul Kurban, tidak ada di hari raya Idul Fitri.
Jadi Bapak motivasi tumbuh semangat menyambut Ramadan, merayakan hari Idul Fitri. Harapannya setelah materi hari ini adalah begitu juga kita menyambut bulan Dzulhijjah, menyambut Lebaran Idul Adha yang sudah dari dulu oleh orang tua kita dikatakan ini hari raya double kebesarannya dibandingkan hari raya Idul Fitri. Dari mana berangkatnya? Berangkatnya dari surah At-Taubah ayat 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah tidak ada bismillahnya. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan bagi Allah itu ada 12. Setuju Bu? Namanya Bu? Cina 12. Cuk. Muharram. Safar. Nah, gua itu mulai 12. Rabiul Awal. Terus asa jika ragu-ragu gitu ibadah Syawal. Tunggu Syawal ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, pokoknya mah sakitu lah ya. Berapa jumlahnya, Pak? 12. Sesuai. Tepat. Sesuai dengan ketentuan Allah. Mau bulan Hijriyah, mau bulan Masehi 12. Bulan-bulan dari yang lainnya juga tetap 12. Kata Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, itu sudah ditentukan semenjak hari penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, Pak, Islam itu bukan hanya ilmu sholat, bukan hanya ilmu nikah, bukan hanya ilmu disunatan, bukan. Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi sampai penentuan jumlah bulan di dalam kehidupan. Masya Allah. Agama mana yang sekumplit? Kalau tegaskan 12 secara hitungan semuanya tepat 12. Tidak ada yang lain. Itu biasa. Semua 12 oke. Kalau lanjutkan minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang Allah sucikan. Ini yang tidak dimiliki orang-orang yang bisa menghitung tadi. Masih 12 Januari, Februari segala macam. Cina menyebutkan berbulan, tapi dia tidak pernah bisa menyebutkan ada 4 bulan yang suci. Kita hafal Januari sampai Desember dengan melotok, tidak akan ketemu Pak. Apa itu bulan apa? Ya. Jadi kalau kita katakan butuh nggak bulan Masehi, butuh Pak. Bulan Masehi itu penentuan sholat. Kapan kita sholat itu dipatok dengan peredaran matahari. Matahari mulai muncul, datang fajar, sholat subuh. Matahari tepat di tengah-tengah kepala, sholat duha. Mulai matahari sudah turun sepanjang bayangan kita, sholat asar. Matahari tenggelam, sholat maghrib. Butuh Pak. Jangan dikatakan saya tidak butuh bulan Masehi, saya tidak butuh matahari. Butuh. Tetapi untuk menentukan kapan Ramadan itu tidak ada di bulan Masehi. Jangan juga kita abai. Zakat yang orang kadang lu salah penghitungan. Haul zakat itu 1 tahun. Tahun apa? Hijriyah ternyata. Jadi Bapak gak ada usaha, Bapak Ibu meser emas 100 gram, yang diingat bukan bulan, bukan Desember, bukan Februari, bukan Maret. Yang diingat adalah bulan Hijriyah. Kenapa? Jumlahnya beda, sekitar 30 hari. Jadi negara kita sudah hebat. Gaji ke-13 itu hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriyah tiap bulan sekali katanya gitu.
Ibu juga kalau cerdas minta ke bapak apa namanya biaya dapurnya hitungannya hijriah. Si bapak teh gajiannya bulan 1 April tanggal 5 geus nagih berkira mana. Begitu. Saya mau dibiayainya hitungan hijriah. Keren itu si ibu. Berarti sudah ada gaji ke-13 sudah tidak langsung diminta. Termasuk apa namanya tolak gitu ya, masa iddah itu semuanya hijriah. Sampai orang-orang para sahabat pada hari itu bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka semua banyak yang bertanya kepadamu tentang hilal. Ahillah, apa itu bulan? Saya sengaja suka lemparkan ke santri-santri, ke para mahasiswa. Menurut kamu bulan apa? Ini matahari, ini bulan. Bulan itu apa? Ya satelit dunia, satelit bumi lah. Dia yang menyinari kita di malam hari lah, yang segala macam. Kata Allah, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Yang jadi petunjuk waktu adalah manusia. Bapak bisa nggak lihat matahari menentukan, oh ayeuna teh tanggal 15 Mei, bisa nggak? Bulan bisa nggak begitu? Ini teh 15 Ramadan. Mawaqitu linnas. Bulan itu penunjuk waktu bagi manusia. Oh sekarang tuh bulan baru karena muncul hilalnya baru berapa derajat. Oh sekarang tuh saya sudah saum Ayyamul Bid, hari saum tengah bulan 13, 4, 15. Bulan apa? Hijriah. Oh saya disunahkan berbekam. Berapa? 17, 19, 21. Bulan apa? Hijriah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus sangat harus sangat concern, harus sangat memperhatikan ada bulan haram, ada bulan hijriyah milik Islam, bukan hanya milik Islam, tapi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan di situ ada hari Valentine, tidak. Di situ ada lebaran Cina, tidak. Allah tidak menyebutkan. Di bulan itu ada 4 bulan suci, bukan Masehi berarti bahasa. Berarti bahasa juga Masehi. Allah dengan keilmuan alam semestanya berbicara tentang astronomi. Allah sebagai Tuhan yang harus disembah itu mengatakan saya sudah memilih bulan-bulan suci di antara yang 12 tadi. Hak Allah. Allah ciptakan malaikat, pilih di antara malaikat beberapa pilihan, beberapa malaikat terpilih. Allah katakan al-muqarrabin, malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia. Allah pilih di antara manusia itu menjadi nabi dan rasul. Allah menciptakan bumi. Di bumi itu Allah pilih tanah yang paling suci. Salah satunya pasti bumi. Terserah Allah. Allah menciptakan hari yang 7. Allah pilihkan hari terbaiknya adalah hari Jumat. Allah pilihkan malam, Allah ciptakan malam-malam sepanjang hari. Saya lihat kita. Allah pilih satu malam terhebatnya adalah Lailatul Qadar. Masya Allah. Allah pilihkan hari-hari istimewa dan Allah adanya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita kasih depan. Jadi kalau kita makan ya, Bapak Ibu pernah diajak makan sama orang rada segan lah kita. Ayo makan. Mau pesan apa? Wah kita agak malu-malu gitu kan. Kita lebih enaknya bilang apa? Samikeun we. Bilang begitu. Mangga teranggung bapak, mangga teranggung ibu, teranggung saudara, terserah dia yang milihin deh. Kita ada suka. Di meja mau makan sudah dikasih lembaran menunya, lembaran makan minumnya, kita masih suka memilih. Dia yang memilihkan atau memang sama saja dengan yang memilih. Ini
begitu. Ini yang bicara yang sudah dijadikan pilihannya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita tidak suka? Allah, saudara kita, bos kita pesan air putih, kita ingin cappuccino gitu. Aku mah rasanya gitu ya. Orang yang kita segani itu pilihnya adalah nasi sama goreng telur. Kita pengen sana rendang komplit tuh gitu. Asa kumaha teh rasanya gitu. Ini Allah sudah memilih yang bukan hanya kita segani, bukan hanya kita takuti, tapi Dia yang memberikan kebahagiaan, menggenggam hidup kita, memasukkan kita ke surga atau ke neraka, memberikan rezeki, memberikan semuanya. Apakah kita masih berani memilih Desember atau November bahasa kita mah ceria, November ceria. Tidak ada bahasa Dzulhijjah penuh kekhusyuan, nggak ada bahasa begitu. Ramadan Mubarak sering disebutkan, tetapi buat Dzulhijjah ini kita masih rada kurang paham. Ya, jarang kita menyatakan selamat beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada lihat sepanduk begitu, Pak? Tidak ada. Boleh tidak? Jadi kalau disebutkan dari 12 itu Allah pilih 4. Apa yang 4 itu? Kata Rasulullah, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram. Satunya Rajab, tersisa. Masya Allah, ibu-ibu buat downpress nih. Saudaraku, ada downpress buat ibu-ibu yang cerdas pintar begini. Downpress ya, alhamdulillah. Ya, sudah dipilihkan. Ramadan di mana? Jadi kalau saya katakan 4 bulan haram, berarti sisanya berapa? 8 bulan. Nampak lawan apa? Halal. Yang 4 haram, yang 8 halal. Cing Ramadan di bulan haram, 4 bulan halal. Ayo, door prize lagu wajib ya. Door prize, ibu-ibu yang pintar silakan. Ramadan lebet ke mana? Haram apa halal? Kurangi 100. Ramadan itu rajanya seluruh bulan. Jadi 7 bulan halal, 4 bulan haram, sayyidus syuhur Muharram, Ramadan. Rajanya adalah bulan Ramadan, ya. Tapi itu bulan. Berbicara tentang hari, tetap 10 hari Dzulhijjah. Sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada satu hari pun di bumi ini ketika seorang hamba beramal lebih baik daripada amal yang dia lakukan di hari itu. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad pun tidak akan bisa mengalahkannya? Kata Rasulullah, walal jihad, bahkan jihad pun. Kemudian Rasul mengatakan, dilanjutkan, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali satupun. Ini spesifikasi yang berat ini. Ada orang yang kuat, tangguh, jagoan, penembak sniper, ya. Kemudian punya keterampilan, dia tidak punya bekal buat pergi, tidak punya kendaraan yang dia pakai, tidak ada senjata yang bisa dia miliki, tidak ada peluru yang bisa buat mengalahkan musuhnya, tidak ada pisau yang buat menikam para orang-orang kafir. Maksudnya? Tidak. Ada orang kaya raya, melimpah hartanya, tapi dia sudah sepuh. Karena dia baru-baru ini dia punya kemapanan. Kemudian yang dilakukan, maaf, saya tidak bisa berperang,
Tapi apapun yang kalian butuhkan bilang saya donasikan tanknya, pesawatnya, pelurunya, pistolnya, segala macam saya biayai seluruh pertempuran ini. Masuk kategori tadi? Tidak. Karena dia pergi dengan hartanya, tapi jika tidak pergi dengan jiwa, dengan diri. Ada sekarang yang terakhir. Sebelum terakhir ada yang tidak punya apa-apa, nyata pergi jihad. Kalau jangan hitung lah ya. Harta itu boga, letoi oke, itu bisa kemana-mana. Jangan berharap. Ini dia punya dua-duanya, Pak. Hartanya bisa membuat beli pesawat. Dia pilot handal. Dia bersenjatai pesawatnya. Dia juga tepat sasaran dalam menembak. Tetapi ternyata dia masih pulang lagi. Pesawatnya meledak tapi dia masih selamat. Atau dia masih kasih bawa tank, dianya terbunuh, tanknya masih utuh. Berat, Pak. Kata Rasulullah yang mengatakan berat sekali untuk menandingi orang yang beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Susah cari tandingannya. Ada susah kan. Nah kita abdi begitu ya. Dan jihad para lalu tidak punya keterampilan apa-apa. Kali itu orang ngariweuh dan komandan muslim akhirnya trek naon kalau nyebut gitu karena sieun mah dikasih pistol tak bisa make, dikasih bedil ngadek-dek begitu kan. Ada harapan lah punya nilai jihad. Ada harapan punya nilai hebat. Ada harapan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tolong perhatikan 10 bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, haram itu ada 2 makna. Haram yang pertama suci. Ya, haram pertama suci karena kesuciannya di situ dia tempat ibadah. Kesuciannya. Ya. Yang kedua haram itu karena di situ dilarang untuk berperang. Nanti ada masuk ke sebuah istilah yang sering muncul di kita, tetapi tidak pas. Insya Allah kita akan versi kalau masih ada waktunya. Ya. Jadi yang pertama kita ini Bapak rasakan ya, saum bulan Ramadan itu anggaplah kemarin 30 hari. Ya 30 hari, ada yang 29, ada yang 30 hari. Semangatnya luar biasa. Orang sahur itu bangun dengan sangat gampangnya. Sholat yang tara ke masjid oge ini sanggup dari jam 7:30 pulang ke masjid jam 9, sholatnya minimal 15 rakaat. Di luar kantor yang saya ke masjid 15 rakaat hari tamat kuat aja gitu ya. Kita syawal katakanlah Pak, ada yang sekuat itu, hayang nyawalan oke, aduh kedi gitu ya. Sudah siap nyawalan, lohor dasar goyah gitu. Itu ngajak reunian ngebaso di rumah ya. Ramadan itu gak ada Pak siang-siang perasaan seperti ini. Tangguhnya kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kesucian bulan untuk beribadah di situ tinggi sekali. Tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Yang kedua adalah bulan diharamkan untuk berperang, untuk saling menzalimi, untuk saling menyakiti. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat tadi, "Dzalika dinul qayyim", itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kalau yang pertama sudah dikasih kesucian oleh Allah, dipilihkan, tiba-tiba kita kotori maksiat, maka itu menzalimi diri. Yang kedua, di sini tidak boleh ada marah-marah, tidak boleh ada perang-perangan, tidak boleh ada pertumpahan darah kita lakukan, maka itu
merusak keharuman yang kedua, yaitu tidak bolehnya ada maksiat di situ. Ya Pak ya. Kemudian di bulan yang haram yang suci tadi, kenapa sampai 3 bulan berturut-turut? Para ulama sepakat untuk menjaga keamanan orang yang berhaji. Tetap Allah pilihkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram untuk menjaga keamanan orang-orang yang berhaji. Sedahsyat apapun peperangan itu, ketika datang bulan Dzulqa'dah berhenti. Biarkan orang kloter Indonesia berangkat dengan aman. Begitu Pak. Biarkan dia bermanasik, menyiapkan ibadah dengan aman. Biarkan dia memilih tiket, memilih pesawat, bersiap-siap dengan aman. Kalaupun beres bulan hajinya, disiapkan lagi 1 bulan Muharram untuk menjaga keamanan dia pulang dari tanah suci. Semakin apa ini? Semakin menguatkan betapa hebatnya kesucian bulan Dzulhijjah. Jadi jangan sampai ada alasan. Gitu, jangan sampai ada alasan. Sehebat-hebatnya acara apapun, ketika datang bulan haji maka hentikan. Ya, selama itu ya. Demikian. Sebentar, ada berapa? 20 menit lagi. 20 menit. Alhamdulillah. Nah sekarang begini, Pak Kang Agung ini, Ustaz Agung ini ingin libur panjang. Jadi kemarin kan liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa. Ya, tanggunglah. Sudah 1 minggu depan itu kita tarik ke sini. Jadi hari depan itu nanti tinggal Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Senin deh. Kenapa digeser deh Pak? Selasa, 1 minggunya ditarik ke ayeuna. Bisa nggak Pak? Atau kagok lah. Ayeuna memang teh sebut ieu teh Senin. Saya hayang puasa Senin ayeuna. Isuk kadi minggu hari mulai Senin. 2 dana poe Minggu bisa gitu Bu? Nggak bisa. Bisa. Tetapi itu dilakukan oleh orang kafir pada zaman itu. Diundurkan. Allah lanjutkan ayat berikutnya, ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-mundur waktu itu adalah menambah kekafiran mereka. Yudillu bil ladzina kafaru yuhillunahu 'ama. Dia menghalalkan 1 tahun, wa yuharrimunahu 'ama, dan mengharamkan 1 tahun. Tahun ini tidak ada Rajab. Semua bulan halal. Kenapa? Takagok, kita sudah berlatih, kita habis orang muslim. Begitu. Kemudian bulan ini tidak ada Dzulhijjah. Dzulhijjahnya tahun depan sekalian. Mereka lakukan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Bukan karena ingin berperang, tapi mereka tidak ingin melakukan pelanggaran kepada yang Allah tentukan. Catatannya, mereka tidak ingin sampai berperang di bulan Rajab. Mereka tidak ingin Allah murka gara-gara kita tetap berselisih di bulan Dzulhijjah. Mereka tidak mau dimarahi Allah, dibenci Allah gara-gara bulan yang sudah Allah pilih itu tidak diagungkan oleh mereka. Itu orang kafir, menambah kekafirannya. Kalau kita hanya lihatnya Agustusan, Valentine, tahun baru, itu masih kena eleh orang kafir baheula Pak. Orang kafir mah tahu kapan bulan Muharram, mereka mah dan tidak mau melaksanakan keburukan pada bulan itu. Nah, jadi
indahnya adalah ketika sebuah tempat, sebuah waktu itu Allah muliakan, Allah lipat gandakan kebaikannya, maka kezaliman, maksiat, kejahatan pun Allah lipat gandakan. Nah ini kan bahaya kalau kita tidak tahu yang tadi. Ada orang ngompol di sana tuh, di samping pohon. Yang satu lagi ngompol di situ di pojok, sudah dekat pagar kita lah. Satu lagi ngumpul di sini. Kira-kira mana yang paling berbahaya? Kenapa? Tempat itu menentukan amal. Namanya sama ngumpul, tetapi tempatnya itu berpengaruh besar kepada hukuman atas yang dia lakukan. Gitu. Demikian juga waktu. Ya, tidak ada masalah dengan tidur lah, gitu ya. Tetapi cing atau 5 menit direk ada motong tidur gitu. Dan baiklah tidur. Itu kan sudah pelecehan. Waktunya ibadah kita gunakan buat itu baru tidur. Apalagi bermaksiat. Jadi keagungan waktu ini, keagungan tempat ini itu perlu sama-sama dipahami. Sampai Rasulullah mengatakan, hari apa ini? Kata sahabat, bulan apa ini? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gak mau dia mendahului Rasul. Rasul terdiam. Dan para sahabat, Rasul mau menentukan 6 bulan. Dianggapnya Rasul mau mengganti nama bulan, seperti beberapa pejabat nama jalan diganti namanya begitu ya. Rasul sah. Tapi ternyata kata Rasulullah, bukankah ini bulan haram? Betul. Kemudian Rasul bertanya lagi, di tempat apa kita ini? Kemudian para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dia berteriak, mau merubah nama nih, kata para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, tadi apa tadi? Bulan. Bukankah inilah tanah haram? Kemudian Rasul tanya lagi, hari apa ini? Para sahabat diam. Kata Rasul, bukankah ini adalah hari raya? Hari raya. Kata Rasulullah, sesungguhnya jiwa kalian, darah kalian, harta kalian Allah sucikan pada hari ini seperti sucinya bulan ini, sepertinya sucinya tempat ini, seperti sucinya hari suci, hari raya. Jadi hari raya itu Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini aku sempurnakan akmaltu lakum dinakum, agama kalian. Kapan agama kita sempurna? Pada hari raya haji. Wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmat-nikmat yang kita rasakan itu belum ada apa-apanya kata Rasulullah sampai dia haji. Wa raditu lakumul islam dinan, sampai dia dan Allah sudah ridho dengan Islam ini yang kalian pegang. Kemudian pada ibadah haji ini pun adalah kesempurnakan rukun haji. Harinya disempurnakan oleh Allah, nikmatnya disempurnakan oleh Allah, ajarannya disempurnakan oleh Allah, dan rukun Islam pun disempurnakan. Ya, Masya Allah ya, saudara-saudara kita sudah mulai ada yang berangkat sudah segala macam. Saya sendiri belum Pak, berangkat ibadah haji. Kemarin ada rencana udah beberapa tahun, Masya Allah, tapi Allah belum takdirkan gitu ya. Tapi ya kebanyakan umat Islam sudah syahadat, sholat rajin, Masya Allah, saum setiap tahun tidak terlewat, zakat minimal, fitrah wajib dikeluarkan. Apa yang tersisa? Haji. Jadi kesempurnaan itu ada di haji. Kesempurnaan itu ada di haji.
haji dengan segala, maksudnya saya mah tidak mampu ya tidak wajib. Tapi bagaimanapun ketika kita ada rezeki tidak haji jadi dosa. Ketika kita mampu keberikan ibadah haji, maka kesempurnaan iman kita sudah selesai. Rukun ya, saya bukan bilang tingkatan keimanan, bukan, rukunnya dia sudah selesai. Dan itu adalah mimpinya semua orang, mimpinya semua umat Islam. Makanya di hari Arafah nanti, lagi ya, di hari Arafah nanti itu kesempatan kita untuk merengek menangis sama Allah dengan benar sebenar-benarnya. Allah sempurnakan imanku, ya Allah sempurnakan rukun imanku, ya Allah sempurnakan nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya Allah sempurnakan ajaran syariat Islam yang Kau berikan kepadaku. Itu sahabat minta kita semua berharap sampai dari 5 rukun Islam itu cuma ada nama Al-Hajj Al-Quran. Tidak ada nama suratus shalah, yang paling hebat syahadat pun tidak ada. Tidak ada nama-nama surat dinamakan asy-syahadah, tidak ada. Yang ada apa? Al-Hajj. Surat keberapa? The Rise. Surat keberapa? 22. Yang saya bacakan awalnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalas sa'ati syai'un 'adzim. Diperintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian ayat-ayat di dalamnya itu berbicara tentang kurban, ayat-ayat berbicara tentang haji, ayat-ayat berbicara tentang haram. Allah berfirman walladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wa yasudduna 'anil masjidil haram, dan orang-orang kafir dan menghalangi orang dari Allah dan Masjidil Haram, wa yasudduna 'anil masjidil haram yang Allah jadikan sawaul linnasi, sama saja Masjidil Haram itu akifi wal bad, orang-orang yang tinggal di sekitar situ ataupun orang yang datang jauh-jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram itu sama kedudukannya untuk penghuni Mekah, penduduk Saudi ataupun orang pendatang hijrah. Datang sana sholat silakan. Sama dijamin oleh Allah, tidak akan diperbedakan perlakuan. Dibuka oleh Allah. Nah itu ada orang menghalangi orang kafir menghalangi. Kemudian Allah lanjutkan, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat zalim di tanah haram, kemudian akan aku timpakan kepadanya adzabun alim, siksa yang pedih. Di kita mah, di tempat yang lain mah, baru berniat buruk itu tidak ada hitungannya, Pak. Sudah dilaksanakan baru catat 1 keburukan. Kita berbalik karena bertaubat, punya keinginan buruk, kemudian kita istighfar, bertobat, di dirinya 1 kebaikan di situ. Kalau kita sampai terlaksanakan, kalau di tempat haram, di tanah suci itu niat saja sudah dihitung. Wah, banyak cerita ya. Jadi kalau Nabi buka, silakan pernah mendengar cerita ini. Wah, semua ada yang pernah begini, pernah begitu, pernah begini. Itu pun sebenarnya tidak penting. Itu pun sebetulnya tidak penting. Kemudian wa id ba'wana li Ibrahim makana minal bait, dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mempersiapkan Masjidil Haram ini lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imin, bagi para muqim yang di sana atau mereka orang yang sholat, wal qa'imin itu war ruk'is sujud, untuk orang yang rukuk dan sujud. Jadi ada nabi, Pak, ada nabi, Bu, yang tugasnya adalah menyambut jamaah haji. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kalau hari ini ada nabi, Allah perintahkan menyambut ibu yang haji. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Bukan cuma 1 nabi, wa Ismail, dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan Nabi Ibrahim dan Ismail, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Surah itu orang yang mengiktikaf itu disambut oleh malaikat, oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail alaihissalam.
Kemudian wa'adzin, kata Allah lanjutan ayatnya, wa'adzin fin nasi bil haji. Nabi Ibrahim adzanlah kalian, adzanlah engkau. Kita adzan apa? Manggil salat. Kita adzan apa? Manggil salat. Nabi Ibrahim bil haji. Wa'adzin fin nasi bil haji. Serulah, adzanlah untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah. Dalam hadisnya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rasul, ya Allah, tidak mungkin suara saya terbatas, penduduk juga jauh-jauh dari sini. Kamu itu suruh adzan saja sama saya. Yang menyampaikannya saya sendiri. Kemudian ada yang menyampaikan dia naik ke bukit Abi Kubais, dia mengatakan dia naik ke bukit Sofa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah sudah menjadikan Ka'bah ini sebagai rumahnya. Kunjungilah dia. Kunjungilah. Makanya haji itu bermakna kunjungi. Kita katakan ziarah. Bahasa katanya ziarah. Pada ziarahnya, ziarahnya. Bahasa lainnya adalah berkunjung. Bahasa lainnya haji. Kemudian gunung-gunung bertunduk, pohon-pohon merunduk. Kemudian Allah sampaikan itu kepada seluruh umat manusia di langit dan di bumi, sampai manusia yang masih ada di alam ruh, yang di Allah tentukan bahwa dia akan ibadah umroh atau haji. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu yang sudah tercatat, yang pernah memenuhi panggilan tadi di dalam alam alam ruh. Amin ya. Kata Allah, sampai hari kiamat pada hari itu sudah menjawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya sendiri. Nah sekarang salah satunya saya sekali lagi mengingatkan, di akhir-akhir ini Allah lanjutkan di 2 ayat di dalam surat Al-Hajj ini. Allah mengatakan, wa may yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbi. Dan barang siapa yang mengagung-agungkan hal-hal yang disucikan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diagungkan? Nama bulannya, ibadah di dalamnya, waktu-waktunya. Ayat yang berikutnya yang tidak jauh sih, 2-3 ayat kalau mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, maka itu sebagian dari ketakwaan hatinya. Syiar Allah apa? Haji. Syiar Allah apa? Wukuf. Syiar Allah apa? Saum hari Arafah. Syiar Allah apa? Kurban. Syiar Allah apa? Mengagungkan bulan-bulan suci ini. Ketika kita mengagungkan syiar-syiar itu, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya memang masih banyak yang bisa dipelajari lagi. Nanti Ibu silakan searching, tanya AI, tanya ChatGPT. Zaman sekarang itu tanya apa keutamaan bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian kita sering membaca di surah Al-Lail, wal laili idza wa surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi hari-hari yang 10, demi yang ganjil dan yang genap. Demi fajar, demi hari-hari yang 10. Hari-hari 10 itu ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada 10 hari awal bulan Dzulqa'dah. Wasyaf'i wal watr, yang witir itu yang ganjil. Yang ganjilnya ada di bulan Ramadan, Dzulqa'dah. Yang genapnya ada di Dzulqa'dah, bulan tanggal ke-10. Jadi pengagungan Allah tentang bulan ini, tentang hari ini sudah sering kita baca, hanya belum ada yang menyampaikan lebih detail mungkin, dan saya juga tidak detail. Ini yang baru sekilas saja. Harapannya kita termotivasi di 15 hari terakhir kita merasakan ini adalah bulan haram, jaga amal ibadah,
giatkan kita untuk melaksanakan ketaatan, hati-hati dalam melaksanakan maksiat dan dosa. Di bulan yang lain saja kita tidak boleh, apalagi di bulan-bulan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari ke-10 terakhir itu banyak amal-amalan yang bisa kita laksanakan dengan bertakbir, bertahmid seperti takbiran itu. Kemudian kita saum Arafah, kemudian saum-saum yang lainnya silakan. Kemudian berdoa di sepanjang hari di tanggal 9 kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkurban, membagi-bagikan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ada sholat, maka di bulan Dzulhijjah juga ada sholat. Di bulan Ramadan ada berbagi ada saum, yaitu Hijjah juga ada saum Arafah. Di bulan Ramadan kita ada berzakat fitrah, mengeluarkan harta. Maka di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah juga kita ada bagi-bagi sedekah. Yang tidak ada adalah menyembelih binatang kurban. Maka ini adalah isyarat syariat yang besar yang sudah saya tidak sempat membacakan bahwa bukankah kalian sekali kata-katanya saya sampai ke ujungnya saja. Bukankah Nabi Ibrahim sudah menerima, Nabi Ismail sudah ridho, maka jadilah kita bagian dari rantai keimanan. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.